Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama aku, Awim, di konten Jimat, Gibah Malam Jumat. Kali ini, aku bakal menceritakan sebuah tweet horor dari akun Twitter @conanlabil yang berjudul Keluarga Pesugihan. Saat ini, tweet ini telah mencapai 144 retweet dan 338 likes. Dan tak lupa, kita ucapkan terima kasih kepada akun @conanlabil yang telah mengizinkan ceritanya kita bawakan di YouTube kami. Lanjut saja kita ke ceritanya. Zona mistis ready. Keluarga Pesugihan ini adalah sebuah cerita yang aku dapatkan dari kakak sepupuku. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di tempat tinggalku di daerah Bandung, yang sedikit jauh dari pusat kota. Oke guys, jadi di sini ada satu keluarga yang bisa dibilang sangat aneh, karena mereka itu sangat tertutup sekali dengan lingkungan sekitar maupun tetangga. Mereka hanya keluar rumah untuk berbelanja makanan. Itu pun mereka sangat jarang sekali terlihat. Sebut saja keluarga ini adalah keluarga Bapak Asep. Di rumah Bapak Asep ini sangat terasa sekali hawa yang tidak enak karena penghuninya pun aneh. Kurang lebih terdapat 8 orang yang menghuni rumah ini. Itu pun tetangga tidak tahu persis karena mereka jarang sekali berkomunikasi dengan keluarga ini. Keluarga ini sangat membatasi diri dengan semua orang, jadi tidak ada satu tetangga pun yang masuk ke rumahnya. Palingan cuma batas teras depan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Padahal Bapak Asep ini adalah pedagang di salah satu pasar di tempat ini. Setiap ada tetangga yang ingin membeli, mereka sangat acuh, seperti tidak ingin dikenal oleh siapapun. Singkat cerita, misteri keluarga Bapak Asep ini sedikit terungkap setelah ada sekelompok remaja yang datang dari kota ingin menginap. Ya, di situ dulu ada sebuah kontrakan yang memang disewakan tepat di belakang rumah halaman Bapak Asep. Sebenarnya, Bapak Asep ini sudah menolak dan tidak ingin ada yang datang, apalagi sampai menginap. Akan tetapi, sekelompok pemuda ini memohon dan terus memaksa karena mereka tidak bisa pulang dan butuh tempat bermalam. Mereka pun izin untuk bermalam semalam di tempat ini. Sebenarnya, warga sekitar pun sudah melarang mereka karena keluarga itu sangat tertutup. Tapi, para pemuda itu tetap tidak mendengarkan para warga dan akhirnya mereka berhasil menginap di situ. Meski dengan beberapa persyaratan dan pembayaran yang awis. Entah disengaja atau tidak, para pemuda itu datang pada hari Senin malam Selasa Wage. Salah satu dari pemuda itu ada yang iseng datang ke tempat yang seharusnya sudah dilarang. Pada pukul 12 malam, dia mengintip ke kontrakan paling pojok dan melihat sesuatu yang samar-samar karena pencahayaan yang kurang. Dia hanya bisa mengintip dari lubang kunci pintu dan sekilas terlihat sebuah tubuh bayi yang dimandikan. Pemuda itu sontak langsung kaget dan diam-diam langsung membangunkan temannya yang lain. Mereka sedikit berdiskusi tentang kejadian yang tidak masuk akal ini. Dan akhirnya mereka mau tidak mau melaporkan kejadian ini kepada RT setempat.
Semua ini dilakukan agar misteri ini segera terungkap. Singkat cerita, semua warga sudah berkumpul, dan beberapa warga yang memiliki nama di tempat itu memaksa mendobrak pintu rumah Bapak Asep. Dan ternyata benar dugaan selama ini. Bapak Asep sedang memandikan mayat bayi yang kira-kira baru 3 bulan dengan darah ayam hitam yang baru dia sembelih. Saat itu, semua hanya bisa diam melihat keadaan yang sangat tragis dan menutup hidung karena bau yang sangat menyengat dan bau sesajen. Anehnya, bau itu tidak tercium dari luar, tetapi setelah pintu itu terdobrak, bau itu sangat-sangat tidak enak. Di situ Bapak Asep terkejut dan hanya bisa pasrah dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka perbuatan pesugihan yang telah ia lakukan turun-temurun harus terungkap hanya karena ada satu kesalahan yang dia perbuat. Dan interogasi pun dimulai. Semua keluarga di situ ikut andil dalam perbuatan tersebut, di mana dia hanya menumbalkan anak hasil dari persetubuhannya dengan anak kandungnya sendiri. Sungguh perbuatan yang biadab. Jadi, ini adalah alasan mengapa anak-anaknya tidak membaur dengan masyarakat. Entah apa yang dipikirannya itu. Istrinya pun tidak bisa berbuat banyak, karena dia dulu menjadi korban ayahnya. Menurut informasi, yang bisa dijadikan tumbal hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dijadikan sebagai alat memproduksi anak yang baru untuk dijadikan tumbal. Keluarga ini melakukannya setiap 6 bulan sekali. Entah apa yang mereka kejar sampai rela mengorbankan darah keturunannya sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun lalu, dan sekarang keluarga ini sudah pindah entah kemana. Dan Bapak Asep sendiri yang menjadi dalang dari semua ini sedang menikmati wisata di balik dinginnya jeruji penjara. Singkat cerita, rumah yang dulu keluarga ini tempati sekarang menjadi tempat yang tidak berpenghuni, kotor, dan sangat menyeramkan. Rumornya, rumah 2 lantai yang memiliki halaman luas itu sering terdengar suara tangisan anak kecil serta ramai di malam hari. Ya, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mau mendengarkan cerita yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.